Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah fillah, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan dalam rangka pembahasan mengutip hikmah dari surah Al-Quran, sekarang menginjak pada surah Al-Kafirun. Sebelum kita mulai, kita baca dulu surah Al-Kafirunnya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul 'azim. Jemaah fillah, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah mengatakan di dalam ayat pertama kepada Rasulullah, "Qul ya ayyuhal kafirun." Qul, katakanlah sama kamu ya Muhammad. Ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir. Apa itu orang kafir? Orang yang tidak menyembah Allah. Seperti itu. Orang yang bukan beragama Islam, maka itu dikategorikan orang kafir. Orang yang tidak beriman, maka itu dikategorikan orang yang kafir. Kata Allah bilang kepada Rasulullah, "Qul ya ayyuhal kafirun." Ya Muhammad, bilanglah, ya ayyuhal kafirun, orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum ma'abiduna ma'abud. Di ayat 3. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Gue, kalau bahasa Betawinya gini, gue nggak akan nyembah Tuhan lo. Dan lo juga nggak akan nyembah Tuhan gue. Begitu kan? Jadi, di ayat kedua tadi, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pula juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Dilanjutkan dalam ayatnya. Wala ana abidum ma abattum. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Di ayat 5. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jemaah fillah, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini menerangkan salah satu toleransi yang sangat indah. Di sini Allah mengajarkan ketegasan. Kata Allah tegas. Di dalam surah Al-Kafirun ini tidak ada kata toleransi dalam agama. Allah mengatakan, kepada Rasulullah bilang gini, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pula tidak menyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Dalam artian, agama ini di dunia banyak. Banyak banget. Ada Islam, ada kafir, ada Buddha, ada Kristen, ada Protestan, Ortodoks, sebagainya. Adapun ateis. Tapi Allah melarang, Allah memberikan ketegasan. Di dalam agama, no, toleransi. Tapi dalam sosial, dalam beretika, dalam berhubungan dengan manusia, dalam bisnis, dalam membangun suatu kebersamaan, kata Allah silahkan. Dalam ekonomi dan sebagainya. Nah, di sini ada salah satu pesan hikmah bagi kita. Di sekeliling kita pasti bukan hanya orang Islam. Di sekeliling kita pasti ada orang yang agamanya berbeda sama kita. Di sekeliling kita pasti ada orang yang agama non-muslim gitu kan. Ada agama Buddha, ada agama Konghucu, ada agama Protestan dan sebagainya. Akan tetapi kita jangan menimbulkan permusuhan. Justru di situ harus adanya persahabatan. Kita boleh toleransi dalam hal dunia bisnis. Kita boleh toleransi dalam hal dunia sosial. Akan tetapi di dalam agama, tahan dulu. Agama lo, agama gue gitu kan. Karena itu bukan untuk menjadi permusuhan ya. Dengan adanya toleransi yang sangat indah, disitulah akan muncul kebersamaan yang sangat tiada artinya. Masya Allah. Jemaah fillah dimanapun Anda berada.
Kadang ada seseorang di zaman sekarang yang katanya bilang gini, ngapain deketin orang Kristen, ngapain deket sama orang Islam, ntar kita ke bawah-bawah. Hati-hati kalau ngomong. Allah benar mengajarkan kita jangan bertoleransi di dalam agama. Tapi Allah juga nggak melarang. Kalau lo mau hubungan bisnis, kalau lo mau hubungan suatu mempersatukan umat, nggak masalah lo terjun ke dunia mereka. Dengan catatan, keimanan lo harus kuat. Keimanan lo harus kuat. Iman kita kepada Allah. Kita boleh bergaul sama orang Kristen, boleh. Bergaul sama orang Buddha, boleh. Bergaul sama orang Protestan, boleh. Bergaul sama orang ateis, boleh, silahkan. Akan tetapi catatan, al-imanu sabit fil qalbi. Iman tetaplah menetap di dalam hati. Kita boleh berbeda keyakinan, kita boleh berbeda Tuhan, akan tetapi tidak boleh berbeda terhadap satu pendapat untuk kemajuan bangsa. Kita di dalam Indonesia, saya ambil Indonesia Nusantara. Coba teman-teman hitung deh, ada berapa sih di Indonesia agama? Coba teman-teman hitung, klik di kolom komentar ya, kita sharing bersama. Di Indonesia tuh agama merupakan negara yang terkenal dengan budaya yang indah, dengan suku yang indah. Di Indonesia mayoritas Islam, di Indonesia mayoritas Muslim. Akan tetapi di Indonesia ada Kristen, ada Buddha, ada Protestan, ada Konghucu, ada ateis, ada. Tapi apa? Di Indonesia kita melambangkan suatu kebersamaan. Dengan kebersamaan itu tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi bisa dibeli dengan kesederhanaan dan kebersamaan. Pesan saya buat teman-teman semuanya. Siapapun kita, mau kita tokoh agama, mau kita orang biasa, mau kita orang apapun itu, ya, jangan fanatik terhadap agama. Jangan ngerasa gini, wah agama gue paling benar bro. Jangan gitu. Semua kita sama. Karena apa? Menjaga tali persaudaraan. Ingat kata Rasulullah. Ketika di Taif, memang orang Taif belum beriman kepada Allah. Akan tetapi Rasulullah berbaik sangka. Ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, entar dulu. Kepada malaikat yang akan menurunkan azab, kata malaikat, nanti dulu. Siapa tahu turunan mereka nanti beriman kepada Allah. Nah, pesan kita bagi umat muslim yang merasa tokoh agama, jangan semata-mata mengucilkan karena orang berbeda keimanan dengan kita. Justru apa? Kita harus mengajak mereka dengan bersama-sama kita. Menuju apa? Cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi pesan saya, kita sebagai umat muslim jangan terlalu fanatik terhadap toleransi dalam bisnis apapun itu. Karena apa? Kita rangkul mereka untuk menggapai apa? Cinta Allah. Doakan mereka supaya mendapatkan hidayah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Lain kali kita jumpa kembali di waktu yang sama. Insya Allah. Like, comment, share, subscribe. Dukung terus channel ini supaya senantiasa menjadi pengingat bagi seluruh umat. Doakan saya supaya lebih terus konsisten untuk menyebarkan kebaikan untuk teman-teman semua. Supaya menggapai cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.